Ya, halo, selamat malam sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV Info, channel yang membahas tentang perkembangan Pi Network ke depan yang diambil dari banyak sumber dan pastinya tidak hoax ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa pertukaran atau baterisasi itu sudah banyak terjadi ya. Kita nggak usah membahas ya luar negeri, tetapi baru saja ada pertukaran ya di Sumsel itu CoinFi dengan Nmax ya, Yamaha Nmax hanya 000 sekian seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa global consensus value itu berlaku dan akan terjadi di seluruh dunia. Tidak bisa dihindari lagi bahwa pi adalah uang. Nah, jika pi adalah uang, kita tidak perlu lagi pusing untuk menukarkan koin pi dengan uang fiat. Sebab koin pi bisa ditukar dengan barang dan jasa. Nah, jika sudah bisa ditukar dengan barang dan jasa, artinya pi sudah bernilai uang. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi revolusi besar-besaran dalam dunia teknologi blockchain terdesentralisasi pasti akan terjadi ya. Ke depan pasti akan terjadi. Kita tunggu aja beberapa bulan lagi bahwa koin pi sudah matang semuanya ya. Kemudian SDK-nya sudah matang, baterisasi sudah matang, Pi-chain mall sudah matang. Nah, ini akan menjadi sebuah keuntungan yang besar bagi orang-orang yang positif yang mempertahankan koinnya pada saat ini sampai nanti baterisasi. Semakin mantap Pi Network, pokoknya kita nanti akan banyak mendatangi bank-bank ya. Itu kalau di Cina itu udah jelas mereka akan mendatangi bank-bank dan mendatangi showroom-showroom ya, kemudian toko-toko elektronik dan lain sebagainya, memastikan bahwa pi terhubung dengan yang namanya bank-bank seperti Fivefold, seperti Binance ya. Pokoknya semuanya sudah jelas-jelas terhubung. Nah, begitu juga teman-teman, kita melihat bahwa Cheng Daofan ya, Cheng Daofan sudah jelas optimis sekali. Nah, jika pembuatnya sudah optimis, kita hanya bagaimana mempertahankannya. Jadi, Dr. Cheng Daofan mengatakan bahwa tujuan pi tidak terdaftar di bursa. Nah, mungkin di market cap CMC ya. Tetapi membangun utilitas adalah tujuan utama. Ini menjelaskan bahwa mengapa tidak cukup pi yang disediakan untuk bursa. Sekarang kita bertanya ya pada diri ya kita sendiri tentunya, mengapa harus menjual pi ya ketika kita dapat menggunakan untuk membeli apapun yang diinginkan. Nah, artinya buat apa kita jual dengan uang kalau memang dengan pi itu bisa ditukar dengan barang, baik online maupun offline. Nah, mengapa ya harus menukar uang dengan fiat ketika ya kita tahu kemanapun kita pergi di seluruh dunia, kalau pi bisa untuk pembayaran, buat apa ditukar uang fiat kalau koin pi bisa sebagai alat pembayaran? Nah, kemudian mengapa kita memerlukan rekening bank ya ketika kita memiliki dompet? Nah, kita nggak perlu lagi memikirkan bank karena kita sudah punya dompet yang nanti akan menjadi yang namanya baterisasi dari dompet ke dompet lain dan sebagai pembayaran. Nah, ini menurut Cheng Daofan teman-teman ya. Itulah nanti teknologi blockchain yang sangat luar biasa yang akan membuat pioner-pioner Finer itu bebas finansial kaya raya tentunya seperti itu. Nah, jadi lihat saja proyek luar biasa di sekitar pi, bahkan nanti di mainnet ada Pi2Go Travel, ada Pi Barter Mall, ada Pi-chain Mall, ada Pivot, ada VNFT, ada Pi Taxi ya. Ke luar negeri kita harus naik taksi, ada Pi Mall, ada Pi2Go, semualah pokoknya marketplace yang diakuisisi ya oleh Hackathon itu benar-benar akan berjalan. Nah, dan lebih banyak lagi dan banyak lagi. Jadi jelas memberikan kesempatan kepada para pemula untuk membangun yang luar biasa teman-teman. Nah, jadi jelas ya ini
membangun yang luar biasa. Ingat. Nah, kemudian juga kita ketahui bahwa sekarang sekarang ini mengapa tim inti merancang mainnet terlampir? Tentunya seperti itu. Karena para pemula untuk membangun yang luar biasa proyeknya di blockchain. Nah, jadi yang tidak pernah dilakukan cryptocurrency lain termasuk Bitcoin itu karena mereka mencoba membangun utilitas. Nah, karena tim inti tidak lagi ingin Pi segera pergi ke bursa karena bisa digunakan dalam sistem baterisasi. Harganya akan sangat rendah sehingga banyak pioner yang putus asa kalau misalnya koin Pi ini masuk ke exchanger ataupun masuk kepada yang namanya pertukaran di bawah lisensi yang lain. Nah, jadi ini sebabnya mengapa tim inti hanya menentang agar menukar Pi Anda dengan yang namanya fiat dan cryptocurrency lainnya. Nah, jadi tim inti menentang bahwa kita tidak diperbolehkan menukar uang fiat dengan koin Pi dan cryptocurrency lainnya karena koin Pi bisa ditukarkan secara baterisasi. Nah, kemudian juga tim inti tahu bahwa kita sangat ingin menjual Pi dengan sangat murah pada saat ini karena ketidaktahuan dan tidak kesabaran sehingga merugikan kita sendiri. Itulah sebabnya mereka memperkenalkan sistem penguncian karena kalau tidak dikunci teman-teman, ini kita akan kehilangan koin. Nah, jadi seperti saya itu kuncinya 90% 3 tahun. Jadi yang 10% bisa saya gunakan untuk dalam waktu dekat. Dan yang 3 tahun 90% itu akan kita gunakan pada masa yang akan datang. Nah, inilah hebatnya core team melakukan hal itu supaya pioner-pioner tidak terburu-buru untuk menukarkan koinnya. Tetapi ada juga yang mengunci dalam waktu dekat. Nah, semoga orang-orang yang mengunci koin dalam waktu dekat itu bisa menyimpannya dan mungkin menghargainya. Nah, inilah logika teman-teman, logika di balik konsensus Jadi jelas sekali bahwa penguncian yang dilakukan dengan lama tersebut teman-teman, ini banyak sekali gunanya Nah, yang pertama gunanya yaitu agar logika di balik global konsensus ini terpenuhi. Ketika ada lebih banyak utilitas Pi pada harga ini kita akan tertarik untuk menjual Pi demi uang. Karena kita mampu membeli apapun yang diinginkan tanpa menghabiskan semua saldo Pi ketika harganya 1 Pi itu bisa dengan angka GCP teman-teman. Nah, jadi kalau punya 500 Pi itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, tanyakanlah pada diri kita masing-masing. Jika global consensus value mempengaruhi pertumbuhan jaringan Pi begitu buruk seperti yang dipikirkan sebagian besar dari Anda dan orang-orang ahli kripto, guru-guru kripto, lalu mengapa Dr. Cheng Dao Fan dan Dr. Nicholas Kokalis tidak muncul sendiri di tempat terbuka untuk mengatasi hal ini? Inilah alasannya. Karena mereka mengatakan Pi bernilai apa yang menurut pionir nilaikan. Nah, inilah yang pernah disampaikan oleh Nicholas Kokalis pada acara radio siaran radio, kemudian dengan BBC Dia mengatakan bahwa nilai koin Pi seperti yang dikatakan oleh pionernya. Seperti itu. Jadi kita berharap besar-besaran lah itu Nah, jadi global consensus value bukan untuk menentukan harga Pi di jaringan terbuka, tetapi untuk mendorong semua perintis mengetahui bahwa mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga yang dapat digunakan untuk menukar barang dan jasa daripada menjualnya dengan uang fiat. Nah, jadi nanti koin kita nggak usah lah tukar-tukar dengan uang fiat, nggak penting. Mau mobil, tukar mobil mau sepeda motor, tukar sepeda motor. Tukar uang pun nanti ditukar juga dengan barang sama Nah, kita nanti kalau keluar negeri
bayar taksi pakai koin ya, jual beli elektronik, beli emas semua pakai koin. Nah, kalau ditukar uang lagi ya ditukar juga dengan barang dan jasa. Nah, jadi nggak penting dengan uang fiat. Jadi teman-teman, kita ya atau saya ya ini pribadi lah mengharap bahwa Pi akan memulai dengan global konsensus di mainnet terbuka. Tetapi jelas juga ya, saya tidak pernah membenci atau menyerang balik orang-orang yang memberitakannya bahwa Pi itu dengan harga ya berapapun seperti itu. Tapi yang jelas setelah kesepakatan GCP itu dilontarkan dan dikunci oleh para pioner, saya yakin kedepannya Pi terdaftar di bursa atau tidak, yang penting Pi memiliki nilai yang besar. Nah, jadi itu ya teman-teman. Pokoknya jangan habiskan ya, jangan jual suka-suka koin Anda kalau Anda merasa ingin menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Selamat malam buat Anda semuanya. Jelas-jelas ya, kita semuanya akan menjadi orang yang besar ya saat open mainnet. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun ini. Sampai jumpa. Salam sehat dan semangat kaya raya rame-rame.